Oke, good job. Beri tepuk tangan buat Daniel juga. Sudah pernah kalian pelajari, ya sudah pernah juga kalian dengarkan. Namanya Nelson Mandela, seorang tokoh Afrika Selatan yang dia di penjara, yang seperti dibilang Monica tadi, bahwasanya dia disakiti sama kepala penjara, dia disiksa, ya, dianiaya, tetapi apa yang terjadi? Dia di penjara selama 20 tahun. Ketika 20 tahun itu dia menderita. Yang dilakukan kepala penjara sangat-sangat membuat hati Nelson Mandela sangat sakit. Tetapi apa? Ketika dia sudah bebas, dia mengundang si kepala penjara setelah dia diangkat jadi presiden Afrika Selatan. Betapa luar biasanya. Sehingga sikap Nelson Mandela bagaimana di sini? Iya, mengampuni. Coba tanya dulu si Reva, pernah nggak kamu mengampuni orang yang bersalah kepada kamu? Siapa? Yang kamu? Siapa? Siapa temanmu? Ada nggak di sini? Teman di Medan. Siapa namanya? Nggak apa-apa. Biar kita doakan dia di sini. Si Deron. Oh, Delon. Ada marganya? Ulaya, oke, Sarah jangan apa ya, kamu Ulaya kan? Ya kan? Nanti di sana lagi ya kan? Jalan Ulaya. Oke, Samuel. Siapa teman yang kamu sudah pernah ampuni? Ada orang. Cerdas, oke, terus? Ada empati. Pernah nggak dia menyakiti kamu? Pernah kamu ampuni? Atau belum kamu ampuni sampai sekarang? Puji Tuhan. Juliana, siapa teman kamu yang kamu pernah disakiti? Pernah loh kamu waktu mendengar itu kamu di apa? Pernah disakitinya? Setuju ya? Mendengar nih pernah ini kejadian sama si Juliana nih. Pernah dia mengadu juga sampai dia menang. Ya kan? Nah, siapa? Apakah sudah kamu ampuni sekarang? Puji Tuhan. Laura ini pun pernah kejadian ini. Ya kan, Lau? Siapa yang belum pernah kamu ampuni sampai sekarang? Siapa? Nggak ada. Berarti kamu sudah mengampuni. Ana. Ayo, Ana. Tresiana. Siapa, Nak? Siapa yang pernah menyakiti hatimu? Kamu buat kamu bete? Siapa, Tresiana? Tegas. Tapi kamu sering lihat dia aja selama ini belakangnya tuh pada ya. Saya mau tanya, apakah kamu sudah ampuni? Wah, belum kamu ampuni deh sampai sekarang. Kenapa? Kenapa? Reciana, coba bertanya dulu. Dia begitu menyakiti hatimu ya? Iya, Nak? Atau membuat hatimu bersedih, tiap malam kamu doakan dia, atau tiap malam kamu pikirkan dia? Gak pernah kamu pikirkan dia? Oke, mulai saat ini nanti dia mau tanya kamu untuk mengampuni. Apa nih? Ayo, ini anak-anak yang luar biasa. Kalian sekarang melihat banyak sekali yang kalian sudah banyak buat apa? Hati-hati teman-teman. Tantoni, sejauh ini, apakah kamu sudah mengampuni teman-temanmu yang menyakiti hatimu? Sebagiannya itu mengapa? Udah makin dalam kali ya? Si Sarah, siapa teman kamu atau saudaramu atau orang di luar sana yang pernah menyakiti hatimu sampai sekarang belum kamu ampuni? Asik. Si Aldo. Asik. Ini kayaknya banyak ini komentar di dalam hati kami. Siapa dong? Siapa dong? Teman yang kamu pikirkan selama ini yang menyakiti hatimu tapi belum kamu ampuni? Banyak. Itu apakah sudah kamu ampuni atau belum? Banyaknya itu. Puji Tuhan. Matthew. Asrama nggak perlu kita ini.
atau seperempat, setengah? Seperempat. Oke, memang tanya dulu. Jadi kalau kalian belum mengampuni, apa itu arti mengampuni? Kamu kan seperempat, kamu udah ampuni. Mengampuni apa? Stefanus, mengampuni apa tuh? Memaafkan seseorang yang menyakiti kita atau kesalahan kepada kita. Puji Tuhan, beri tepuk tangan. Oke, si Edi, mengampuni itu apa? Udah saya ampuni kan? Udah saya beri maaf. Mengampuni itu apa? Mengampuni lebih dari memaafkan. Mengampuni apa Edi? Tekot. Anis, mengampuni Anis. Apa itu arti mengampuni Anis? Mengampuni itu memaafkan orang yang bersalah kepada kita. Puji Tuhan, sahabat Anis. Itu udah kita ngomong ya. Pasca, mengampuni Pasca. Ini calon-calon apa nih dari pendeta? Oh salah, si Daniel ya, calon pendeta. Atau udah bertukar cita-cita? Tapi loh, Udah jadi mana? Jadi apa kamu? puluhan. Kita pendeta kan? Jadi bukan. Oh puji Tuhan. Apa artinya mengampuni? Tunggu giliran si Daniel nanti. Pasca. Mengampuni itu memaafkan dan menerima orang yang menyakiti. Puji Tuhan, beri tepuk tangan buat Pasca. Oke, Daniel. Apa arti mengampuni Daniel? Pendeta bukan loh. Kalau kamu nggak mengampuni, bagaimana kamu boleh memberikan pengampunan buat jemaat nanti? Kondak. Kalau misalnya kita sendiri tidak mengampuni, nanti begitu juga jemaatmu tidak mengampuni, itu sama. Apa arti mengampuni? Membalas kejahatan teman yang menyakiti kita. Membalas kejahatan, Dia menyakiti teman yang menyakiti membalas kejahatan. dengan kebayangan. Dan itu tadi membalas kejahatan dengan kejahatan. Udah salah itu. Oke, ulang dulu. Coba kamu kan fungsikan, kamu simpulkan. Mengampuni adalah Memaafkan dan membalas kejahatan teman kita yang menyakiti perasaan kita dengan kebaikan. puji Tuhan. Oke, itu luar biasa ya. Iya, kita lagi mengampuni. Oke, silakan teman-teman. Kenapa ya, Beb? Iya. Kesalahan kesalahan. Iya, oh, namanya bebaskan. Ya, sebenarnya bebaskan. Bebaskan itu hanya Tuhan. Kita memaafkan dengan ikhlas. Yang paling utama, kalau nggak ikhlas, sama juga bohong. Oke, Mem mau ajak kalian kita bentuk kelompok ini ya. Kalian silakan tanya teman-teman kalian, ambil kertas kalian tulis pengalaman kalian. Mungkin mentanya kalian nggak berani, kalian tulis di kertas, kalian ceritakan pengalaman mengampuni dan tidak mengampuni yang terjadi dalam kehidupan kalian masing-masing. Ya, kalian tulis dulu pengalaman kalian yang mengampuni. Contohnya kalian tuliskan nama teman kalian yang kalian belum ampuni, dan juga teman kalian yang sudah satu kelompok maupun satu orang. Oke ya, silakan dulu tulis semuanya, nanti dikumpulkan. Oke ya, ini satu-satu dulu nih. Kalian buat pengalaman kalian yang kalian sudah ampuni, yang
kalian sudah selesai menuliskan pengalaman kalian tentang mengampuni dan tidak diampuni. Dan hari ini mau mengajak anak-anak setiap kelompok mewakili satu orang untuk menceritakan bagaimana pengalaman mengampuni dan tidak diampuni yang kalian sudah tulis. Bisa? Oke, kita mulai dari kelompok Monika. Silakan mewakili satu kelompok dari kalian untuk menceritakan pengalaman. Oke, silakan tepuk tangan buat kelompok Monika. Nanti siap-siap kelompok si kelima, ya. Kalian sudah ini siapa yang mewakili? Kamera rolling. Perkenalkan, nama saya Risma Maria. Saya akan menceritakan pengalaman saya. Saya pernah dibully waktu SD yang bernama Berkat. Di situ saya sakit hati sekali sampai ingin menyerah kepada Tuhan. Tetapi saya mengampuni dia karena saya tahu dia akan berubah di kemudian hari. Setelah sudah SMP, dia sudah berubah, dia tidak mengampuni saya lagi. Puji nama Tuhan. Edi, silakan duduk. Lanjut kelompok kelima. Tabita ya, Tabita. Silakan Tabita. Puji nama Tuhan. Beri tepuk tangan. Kelompok Salpanus. Samuel dong. Apa lagi? Yo, Samuel. Mercy. Apa nih? Dan sekolah. Sama yang ketika kalian memaafkan, di situ kalian sudah mengampuni, mengikhlaskan. Silakan Samuel. Oh iya betul. Amos, Dialdo pengen camon. Ketika teman-teman saya ngizin saya sekolah pendek, ngizin marga saya dan membuli saya, tetapi semua itu sudah saya buat menjadi kenangan di waktu saya di sekolah. Puji Tuhan. Menyanyikan cara teknologi keren ini, silakan untuk menonton. Oke, lanjut kelompok Tantoni. Silakan. Tantoni. Tony di waktu kelas 7 pernah baik. Anis di waktu kelas 7 sering membuli saya. Aldo pernah memukul saya tanpa sebab. Dino sering Dino pernah membuli saya. Lalu ibu saya meninggalkan kami di waktu kecil. Di waktu adik saya masih umur 2 tahun, kami sudah ditinggalkan. Tadi juga saya sudah mengampuni. Yang belum saya ampuni, nama orang yang selalu menyakiti atau membuli tegas.
kelompok pasca mewakili. Aldo. Apa Daniel? Dan teman-teman, Shalom. silakan saya dari Operator Batu. Saya menceritakan pengalaman saya dengan teman saya. Waktu kecil, saya dituduh melecehkan mobil orang, dan saya dulu harus dipukul sama bapak saya, dan semua orang mengunjungi saya, dan saya dibilang anak paling dukun padahal bukan saya yang melakukannya. Teman saya itu kejadiannya saat saya usia 5 tahun, dan bau saya di situ marah sama bapak saya, dan itu membuat gara-gara kejahatan. Kemudian itu saya masih mengasah tapi saya mengampuni orangnya. Saat saya umur 12 tahun, saya jumpa kembali dengan orang yang menuduh saya. Saya bilang kejadian waktu masih kecil itu, dan dia akan minta maaf, saya maafkan. Terima kasih buat anak-anak mem yang luar biasa untuk pengakuan dari hati kalian. Sebenarnya masih banyak lagi masih hati kalian teman-teman. Mem saja mendengarkannya penuh dengan kebanggaan, ya. Kenapa mem bilang? Karena ini sudah kalian ungkapkan bahwasanya itulah yang ada tersirat di dalam hati kalian. Mungkin itu sudah terpendam jauh, ya, sudah lama kali kalian pendam. Dan sekarang kalian akui di depan teman-teman, sudah salah satu keberanian kalian untuk boleh mengampuni. Oke ya, teman-teman. Ada lagi yang mau menyampaikan? Aduh. Belum yang tunjuk, siapa tahu ada yang mau mengungkapkan banyak terkait maafin yang tidak diampuni. Jangan ditunjuk, saya mau men. Dari keampunan yang lima. Jawab dari hati aja. Tidak? Aku masih ada yang tetap sama aku dah. Silakan sepeda. Siapa yang setuju sepeda? Saya. Kan nggak selalu hukum ya. Aku biasanya lah. Saya percaya itu adalah satu ungkapan kalian untuk boleh kalian ampuni. Salah satu kayak Tantoni tadi luar biasa, ya. Baru ini juga kita dengar, bukan? Memang sebelumnya kita udah tahu bahwasanya orang tua, salah satu dari orang tua Tantoni memang sudah meninggalkan, tapi kita nggak tahu kan. Inilah kebenaran yang sudah kita dapatkan. Oke ya? Oke, kita lanjutkan untuk memahami terkait tentang pengampunan tadi. Sama halnya seperti Tuhan Yesus telah datang ke dunia untuk mengampuni kita. Bahwasanya Tuhan Yesus juga boleh hadir selama 3,5 tahun di dunia. 3,5 tahun loh, ya, yang sudah dialaminya banyak hal yang telah didapatkan oleh Tuhan Yesus. Tapi apa yang Tuhan Yesus lakukan? Tuhan Yesus juga mau mengampuni orang yang hina menyakiti Tuhan Yesus. Ya, kita harus contoh seperti Tuhan Yesus, walaupun belum sepenuhnya sempurna, tapi kita harus juga belajar. Ya, sama halnya mem sudah bawa ini sesuatu, kalian perhatikan. Inilah ibarat kita masih bersih ataupun tidak disakiti awalnya, ya, masih putih hati kalian, masih bersih. Ketika tadi pengakuan kalian kayak Tantoni tadi disakiti, bahkan ditinggalkan orang tua, terpendam lagi hatinya lagi. Yang putih tadi berubah jadi hitam. Ya, ini ibaratnya hati kita, dimana setiap yang kalian tidak ampuni akan seperti
inilah hati kalian. Terpendam, menjadi tidak terarang, tidak terampuni. Datang lagi si tegas tadi, ya. Datang si tegas menyakiti. Banyak ya, sama si tegas yang banyak kali katanya tadi. Banyak kali berarti kamu sakiti hati teman dia. Untunglah kamu akui. Apa aja, Mem? Salah satu temannya menyakiti. Semakin apa hati teman kalian? Semakin hitam, semakin cepat. Datang lagi menyakiti. Siapa lah ini? Teman-teman kalian yang paling sakiti hatinya. Makin apa lagi hati teman kalian? Makin tidak tertahan lagi. Makin hitam, datang lagi. Siapa? Masukinlah semuanya lagi. Inilah siapapun itu yang membuat hati kalian sakit. Maka hati kalian yang tidak berdosa tadi, ketika ada teman-teman yang membuat sakit hati, siapapun itu, bahkan orang tua kita sendiri, inilah yang terjadi dalam hati kalian. Kalau kalian tidak ampuni, semakin hitamlah, semakin banyaklah terpendam rasa iri hati, sakit hati. Akan inilah yang terjadi di dalam hati kalian, di dalam hidup kalian. Tetapi ketika Tuhan Yesus kalian datangkan ke dalam diri kalian, maka yang sehitam pekat kayak gini bisa akan berubah jadi putih kembali ketika kita mau mengampuni. Bisa anak-anak, saya mau ajak kita untuk saling mengampuni satu dengan yang lain. Seperti tadi Samuel katakan, bahkan diejek dia pendek, diejek dia marganya, dibully, dihina. Ingat, pengalaman atau penderitaan Tuhan Yesus tidak seperti yang kita alami. Tuhan Yesus dicaci maki, diludahi lagi. Kalian lihat videonya Passion of the Christ, bahkan dicambuk. Tapi apa yang dikatakan Tuhan Yesus? Ya, apa dikatakan Tuhan Yesus? Apa ini? Ampunilah. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan karena mereka berbuat. Itu maksudnya mengajak kita hari ini, karena indikasi mengampuni. Percayalah, ketika kita sudah mengampuni, berkat-berkat Tuhan akan dilimpah bagi kita, bahkan keluarga. Amin. Tugas kalian di rumah itu mengidentifikasi sikap Yusuf dalam kitab Kejadian 45. Ya, sebelumnya kita akan mengakhiri pembelajaran kita. Kita mau nyanyikan satu pujian tentang mengampuni. Nanti minta kesediaan pimpin doa Tantoni ya. Kita nyanyikan dengan sikap rendah hati. Kita mengajak Tuhan Yesus boleh hadir di dalam diri kita masing-masing untuk kita boleh mengampuni satu dengan yang lainnya. Kan? Mengampuni
pimpin doa, minta kesediaan Antoni dalam hadirat Tuhan ke depan. Kita nyanyikan satu pujian ini lagi dengan sungguh-sungguh kita mau katakan bahwasanya kita mau mengampuni teman-teman bahkan orang tua kita yang sudah menyakiti kita sampai detik ini. Ya, dengan sikap doa, lipat tangan, tutup mata. Kalian bayangkan, kalian ingat betapa banyaknya orang-orang di sekitar yang sudah menyakiti kalian, tetapi satu hal yang kalian harus ingat juga bahwasanya ketika Tuhan Yesus datang ke dunia, maka disitulah saatnya kita untuk mengampuni. Karena siapa kita? Melebihi Tuhan Yesus bukan? Tidak. Oleh sebab itu kita mau mengampuni satu dengan yang lainnya. Sama seperti Tuhan Yesus sudah mengampuni banyak orang di dunia ini yang boleh menyakiti Tuhan Yesus. Kita mau nyanyikan satu pujian ini lagi dengan kerendahan hati. Kita undang hadirat Tuhan untuk boleh mengisi hati kita, untuk kita boleh mengampuni teman-teman kita ya. Amin.